Ketika saya mau menyerah, saya tidak lagi mau menghadiri majelis, saya akan berhenti naik panggung, naik mimbar. Saya malu kepada Mus'ab. Mus'ab dibully oleh kaumnya gara-gara mencintai Nabi, dia tidak menyerah. Apakah gara-gara pembulian itu saya harus menyerah? Mus'ab kehilangan, tidak hanya kehilangan segala-galanya, Mus'ab kehilangan hartanya, Mus'ab kehilangan kedua tangannya, Mus'ab kehilangan kedua kakinya demi rasa cintanya kepada Nabi. Bahkan Mus'ab menggembuskan nyawa terakhirnya demi melindungi Nabi. Apakah hanya atas nama popularitas saya harus menyerah? Apakah hanya atas nama viral saya harus menyerah? Maka saat itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, alaihissallah bi'akamil hakimin, hanya Engkau yang berhak mengadili aku ya Allah, karena aku meyakini Engkaulah hakim yang paling baik ya Allah, Engkaulah hakim yang paling adil ya Allah. Saya meyakini Allahumma la mani'a lima aqaita wala mu'tiya lima mana'ta wala roda lima qadaita wala yang fa'udal jad minkal jad. Mau semua orang membuli saya ya Allah, saya ikhlas asalkan Engkau tidak membuli aku ya Allah. Mau semua menghinakan saya ya Allah, saya ikhlas ya Allah asalkan Engkau tidak menghinakan aku ya Allah. Maka saat itulah kemudian saya bangkit. Tidak ada kata menyerah. Bukankah Allah mengatakan wala ta'asu min rauhillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Dari sini kemudian saya belajar, saya kemudian dapat memahami bagaimana lingkungan orang terdekat saya yang dulu memuji-muji saya tanpa pernah klarifikasi ikut mencaci maki saya. Di situ kemudian saya paham mana yang benar-benar teman, mana yang kemudian bersembunyi seolah-olah sebagai teman, mana orang-orang yang baik, mana pengkhianat. Apakah kemudian saya kaget? Saya tidak. Dikatakan qad yakunu aqrabun nas ilaika ab'adahum wa yakunu ab'aduhum aqrabahum fal qurubu bisyu'ur la bil khudur. Miftah, kamu harus ingat, terkadang orang dekatmu yang akan menjadi orang yang paling jauh darimu, dan orang yang paling jauh darimu serasa paling dekat denganmu. Ingat, sebab rasa cinta itu dengan perasaan, bukan dengan kehadiran. Sebelum ada masalah orang minta tolong Pak Danrem, begitu ada masalah ikut membuli dan mencaci. Sebelum ada masalah utang duit, setelah saya ada masalah jangankan bayar, malah kesempatan untuk meninggalkan saya Pak Danrem. Apakah Habib Zaidan meninggalkan saya? Tapi kamu kemarin hilang. Aku kemarin sempat mikir ketika kamu hilang, Habib Zaidan itu seperti es teh. Kenapa Habib Zaidan seperti es teh? Seger sih, tapi menyakitkan. Maka Nabi mengatakan begini, kenapa kemudian akhirnya kita tetap bisa satu majelis? Nabi mengatakan al arwah junudun mujannadah fama ta'arafa minha italafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Kenapa kemudian akhirnya masih kita bisa satu majelis? Saya masih bisa sowan jenengan, jenengan masih bisa menerima saya. Ternyata ruh itu dulu saling mengenal.
Ruh yang saling mengenal, ketika di dunia dia akan akrab, membuat sebuah komunitas. Sementara ruh yang tidak saling mengenal, dia akan saling mengingkari antara satu dan yang lainnya. Ruh yang saling mengenal, walaupun kita dipisahkan oleh fitnah, walaupun kita dipisahkan oleh satu hal, oleh musibah, tetapi tetap akan bersatu menjadi satu komunitas. Tapi sebaliknya, orang-orang yang mengingkari dan menjauh dari kita, memang dari awal ruh itu tidak pernah mengenal kita. Fama tanakaro ikhtalafa, dia akan kembali pergi. Orang yang kelihatannya pura-pura baik dengan kita, itu mungkin termasuk fama tanakaro ikhtalafa. Di saat kemudian dia mempunyai kebutuhan dengan kita, kepentingan dengan kita, dia akan mendekat. Tapi kemudian seleksi alam dia akan menjauh. Maka seringkali saya mengatakan, kalau berangkat majelis tolong mukanya dibawa, sehingga di dalam majelis tidak sibuk cari muka. Jadi mohon maaf, orang baik itu ketika ta'aruf, ya maunya kumpul dengan orang baik. Makanya kenapa orang-orang yang dianggap jelek kemudian dia berkomunitas disebut lokalisasi. Karena yang mau di situ orang-orang seprofesi. Mohon maaf, maling itu senangnya berkumpul dengan maling. Tukang parkir kumpulnya dengan senangnya kumpul dengan tukang parkir. Bakul es teh sukanya kumpul dengan enggak, bakul es teh sukanya tidak kumpul dengan bakul es teh. Bakul es teh sukanya menghadiri majelis. Menghadiri majelis. Mbuh niate dodolan apa yang lain, yang penting mereka hadir di majelis. Sopo ngerti bakul-bakul es teh itu, walaupun niatnya jualan, tapi insya Allah besok masuk surga, tetap jadi bakul es teh. Makanya mohon maaf, kalau saya ditanya, Gus Miftah marah dengan kejadian ini, wallah enggak, Bib. Enggak ada urusan saya, Bib. Bahwa kemudian saya menyadari ini sebagai bentuk cara Allah membersihkan dosa-dosa saya, amin. Maka kemudian dalam sebuah mutiara disebutkan jawahirul insan fi salasatin, mutiara manusia itu ada dalam 3 hal. Ketika saya membaca ini Pak, saya tidak mau menyerah. Yang pertama apa? Kitmanul fakri hatta yadhunnun nas annaka ghaniyun. Yang pertama, kalau Anda ingin menjadi orang yang terhormat, sembunyikanlah kemiskinan sehingga orang menyangka seolah-olah Anda adalah orang yang kaya. Kita mungkin tidak semuanya ditakdir kaya oleh Allah, tapi mohon maaf, jangan pernah jual kesusahan kita di hadapan orang lain. Jangan pernah kamu nulis WA susah di status WA-mu. Tidak semua kontak yang ada dalam HP-mu peduli dengan statusmu. 99% ketika kamu nulis status susah di WA, 99% tepuk tangan. No. Aja mau tulis status jomblomu ning WA. Ora ono sing peduli, ora ono sing gagas. Mas santai wae ini. Saya meyakini Zaidan itu jomblo yang keren, nggak punya pacar tapi banyak yang naksir. Santai wae ini. Jadi jomblo itu saja, santai saja. Ingat, di dalam kubur yang ditanya siapa Tuhanmu, bukan siapa pacarmu. Gua aja guyu, gua viral meneh. Kitmanul fakri hatta yadhunnun nas annaka ghaniyun. Jangan pernah menampakkan kesusahan di hadapan orang lain. Walaupun kamu miskin, tunjukkan bahwa kamu orang yang bahagia. Santai wae. Santai. Saya yakin kalau Bapak Ibu yang sudah punya pasangan berharap majelis ini tidak lama-lama karena malam Jumat.
santai saja Bu. Al-wahdatu huwa antasma'hum wa anfa'hum wa la tajidu may yasma'u wa yafhamuka. Kesendirian itu adalah engkau mendengarkan dan memahami orang lain, tapi tidak satu pun yang mendengarkanmu dan memahamimu. Santai wae. Saya berharap dia segera nikah. Niatnya sudah ada dan alhamdulillah. Insya Allah besok Habib Zaidan nikah tanggal kali sinten. Saya belajar dari pengalaman ini Bapak, tolong jangan pernah tampakkan kefakiranmu di hadapan orang lain. Saya mencintai para penjual, tapi ingat, kita berjualan tolabul halal, bukan tolabul welas, bukan tolabul mesakin. Rezeki sudah ada yang ngatur. Bahkan mohon maaf, cecak yang merangkak di dinding, merayap di dinding, dia diuji oleh Allah dengan rezekinya yang terbang berwujud nyamuk. Kalau harus protes, cecak itu harusnya protes. Dia tidak bisa terbang, kenapa rezekinya harus terbang seperti nyamuk? Tapi mekanisme keadilan Allah berlaku. Bagaimana cara cecak mendapatkan rizkinya? Cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Jawabannya adalah nyamuk yang mendatangi cecak. Datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Bagaimana cara cecak mendapatkan rizkinya? Nyamuk COD. Sherlock kemudian dimakan sama cecak. Jadi mohon maaf, kita nggak usah menjual kefakiran kita kepada siapapun. Orang bakal ono sing peduli karo awakmu. Tunjukkan bahwa kita mampu. Kenapa? Saya sering mengatakan, Gus, kenapa Gus minta mundur? Saya bilang, saya lebih baik kehilangan uang untuk Allah daripada kehilangan Allah gara-gara uang. Saya lebih baik kehilangan jabatan karena Allah daripada kehilangan Allah hanya untuk sekedar mendapatkan jabatan. Yang kedua, apa kemuliaan manusia? Kitmanul ghadab hatta yadhunnun nas annaka radin. Menyembunyikan rasa marah sehingga seolah-olah orang melihatnya kamu adalah orang-orang yang ridho. Nah, kita hari ini berada di majelis BB9. Saya mau cerita soal sohibul majlis. Sohibul majlis BB9, Kiai Haji Al-Mukarram Imam Syajar. Syajar itu artinya pohon. Mila lumrah lak jaroki atos kaya wit. 15 tahun yang lalu atau 17 tahun yang lalu saya kenal sama yang namanya Imam Sajarah, atau bahkan 20 tahun yang lalu. Saya dulu kenal anak ini di jalan. Sebagai apa? Jujur saja, sebagai sohibul khomer. Gus Jarrah ini ketua pangunci paguyupan ngunjuk ciu. Saya ngaji dari Bantul Ngiriloyo dicegat di hadapan Brimob. Amplop saya diminta. Saya masih ingat isinya 250.000. Bah, amplopnya tak jaluk. Nggih apa nggih nambahi tuku botol. Ini bukan aib, tapi ini sejarah bahwa semua orang bisa berubah. Nggak ada yang mengira dulu Sohibul Khomer, sekarang ulang tahun BB9 berhari-hari bikin acara. Walaupun malam hari ini perasaan saya nggak enak karena tadi WA saya, bah Bib Zaidan rongono amplop. Saya ketemu dengan seseorang namanya Mbah HDWR, Haji Dalwari, yang punya juragan tenda itu. Beliau mengatakan sama saya apa? Gus, kula nitip Jarrah Mang Openi. Saya sowan ke Lempuyangan, Bunyai Daldiri, ibunya Gus Karim yang mimpin Dzikrul Ghafilin malam Ahad Pahing. Beliau mengatakan apa? Gus, kula nitip Jarrah. Saya ketemu ibu angkatnya Gus Jarrah di Gunung Kuning. Beliau mengatakan apa? Gus, dari semua orang ketoke sing iso ngopeni Jarrah mung awakmu. Aku nitip awakmu Gus yo, tulung Jarrah diopeni. Kula mikir,
iki menungso apa wedhus. Ternyata nggak gampang, Bib. Perjalanan saya kemudian mulai saya berniat ngopeni Gus Jarot ini nggak gampang. Kejadian Gus mang mriki di kafe ngopo Gus Jarot ngantemi wong, tangannya berdarah-darah Pak, berdarah-darah. Saya langsung datang, bener kula kon belum menangan sajanjane iki untune utuh kaya awake dhewe. Nek mergo sering gelut diwantemi dadi ompong niku. Ini sejarah ngoten. Saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa agama ini hadir untuk liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Bahwa semua orang itu punya harapan untuk menjadi baik. Di kanca-kanca BB9. Saya menyampaikan ini bukan membongkar aibnya Jarot, tetapi supaya kita bisa banyak belajar dari Gus Jarot. Saya ditelepon lagi, Gus Jarot ning polsek. Ngopo ditangkap karo polisi mergo nggawa pedang ning lempuyangan. Gue pedang kelewang panjang. Saya datang ke polsek, saya jaminkan diri saya untuk membebaskan Gus Jarot. Akhirnya anak ini mulai berusaha. Apa usaha? Usaha pertama kali dagang wedhus di bulan Idul Adha. Makanya kenapa dia disebut Sohibul Honam, kancane wedhus. Waktu itu utang saya 10 juta kan. Begitu selesai Idul Adha, wedhusnya entek, duitnya ya entek. Orang ini ketemu sama saya, tak takoni, kowe ngopo? Ndelik terus. Kula isin, Mbah. Lah ngopo kok isin? Dagangane wedhus telas tapi duitnya nggih telas. Lah kok iso? Nggih bahwa bojo kula kathah. Ya. Dari semua perjalanan itu nyuwun sewu, Bib. Kenapa kok saya sabar? Saya meyakini bapaknya Gus Jarot itu wali. Namanya Mbah Hadi. Orang mungkin Mbah Hadi ki orang dongake Gus Jarot. Enggak mungkin, enggak ada satu cuil pun doanya Mbah Hadi yang tidak nempel ke Gus Jarot. Mbah Hadi tak cerita nih, Bib. Kita nggak ada apa-apanya dengan Mbah Hadi. Mbah Hadi itu kalau wirid, kalau dzikir, beliau berada di kamar 40 hari nggak akan keluar kamar walaupun bajunya kotor selama tidak najis. Wiridnya nggak mandek-mandek. Itu namanya Mbah Hadi. Jadi nyuwun sewu kadang-kadang keluar dari kamar bajunya lepek. Maka yang dicontoh dari Mbah Hadi yang nurun ke Jarot itu ada 2. Siji leteke. Nomor loro soal bojone. Sing paling kuat ngopeni mung loro. Yeni karo Puput. Dan Gusti Allah ki adil. Enggak bojo sing model ngoten niku Mbak Yeni rada kalem. Mbak Puput serdadu gitu. Itu ujiannya Jarot luar biasa. Kula mengatakan, ya Allah, mboten mungkin dongane Mbah Hadi niku mboten jenengan tampi. Niki anake wali mesti bakal berubah. Itulah yang membuat saya sabar. Nyuwun sewu, jenengan pirsa cemplon. Cemplon itu telo diparut, dicampur klopo, tengahnya diwenehi gula digoreng. Pak Kiai. Ora klepon. Aku ngerti ngapa Habib kok kalian klepon padahal aku ngomong cemplon beda. Kenapa kamu ngomong cemplon? Ngomong klepon. Ya karena kamu belajar dari klepon. Enak pecah di dalam. Klepon. Mbah Hadi niku nyuwun sewu ngersake dahar cemplon. Begitu mau minta sama Bu Nyai, beliau mengatakan begini, jangan-jangan iki nafsu. Untuk membunuh nafsu makan cemplon, Mbah Hadi bapak Gus Jarot niku nyuwun sewu.
Zikir fidak semalam suntuk, fidak kubro, maca tahlil la ilaha illallah dhewe ping 100.000. Dari maghrib sampai duhur baru selesai. La ilaha illallah, la ilaha illallah sampai selesai. Berapa hari beliau melakukan itu untuk membunuh nafsu makan cemplon? 7 hari 7 malam. Ini nafsu, ini nafsu, ini nafsu. Sampai 7 hari 7 malam. Bar pitung dino bapak Gus Jarrah niku tetap ngersake dahar cemplon. Akhirnya beliau mengatakan, oh iki bukan nafsu, jangan-jangan aku pengen tenan mangan cemplon. Dawuh kepada Bu Nyai, Bu, aku gawekno cemplon. Sama ibunya Gus Jarrah itu digoreng ke cemplon, baru dimakan 1 gigitan. Mbah Yai Hadi mengatakan apa? Landene cemplon ki rasane mung kaya ngene. Untuk menebus kesalahan 1 gigitan makan cemplon, Mbah Hadi kembali dzikir fidak 7 hari 7 malam fidak kubro. Wih bapak nih, bahasan anak salate mat kolam cing, komat teko salam plencing. Itu Mbah Hadi. Wallah. Mbah Hadi niku Pak nyuwun sewu, jenengan sing ashabul lempuyangan. Mbah Hadi itu kalau poso menawi buka hanya minta air panas 1 gelas, kemudian ngerebus cabai itu direbus 7. Sebelum minum air cabainya dikeletus. Ketika ditanya, "Bah kok ngoten?" Nggih mateni nafsuku. Itu berarti. Maka saya meyakini iki piye-piye anake wali, cah iki mesti iso berubah. Singkat cerita, bar kecelakaan, numpak mobil ning ring road. Ndelalah mobilnya balik, Pak. Kelingan boten. Ambiar mobilnya itu nggak cuman terbang, Beb. nggak cuman balik, mabur, Beb. Gitu. Wung buk. Delalah orang mati. Niku akhirnya janji kalian kula napa? Bah, kula janji pengen dadi kalau wong apik. Itu dalam keadaan berdarah. Itu kalau delok kecelakaan nih, lagu setelah kira sayang karo Jarrah. Nyuwun sewu. Modar bocahku, modar. Tapi kemudian saya mengatakan apa? Kan kula nyuwun jaman menika mboten Gus, tapi guys. Iki Allah ki sayang karo awakmu. Kula randang tobat. Hati-hati lho, Allah masih memberikan kamu kesempatan hidup kedua kalinya. Ngoten Pak. Kowe tobat, Pak. Singkat cerita dari peristiwa itu kemudian Allah anugerahkan tanah wakaf ning Ngentak. Yang kemudian menjadi pondok pesantren Ibnu Hadi. Allah sudah mulai kasih. Di situ kemudian kula kedah pripun Mbah, kowe gawe majelis malam Selasa itu sekaligus meresmikan pondok pesantrennya. Takon Jarrah sing resmeke sapa, sing modali sapa? Saya diundang kon ngresmeke pondok sekaligus majelis malam Selasa. Malam Selasa apa itu? Wage, karena beliau mondok di Kewagian. Saya disuruh meresmikan. Saya masih kelingan bersama Abah Yai Thaifur Purworejo. Mbah Yai Thaifur Purworejo. Kemudian apa? Hidupnya Jarrah itu mulai berubah. Sing maune elek banget dadi elek titik. Penampilannya sudah mulai berubah. Maune numpak motor akhirnya di mobil. Neng sing tetap istiqomah mung siji, anggene nambah bojo, itu istiqomah. Malah ngene aku ngene Dan. Ayo gagah kula bah kula elek ireng ngomong bojone nambah. Lah jenengan sugih ganteng bojone siji. Cien. Oh tak pateni kowe ya. Maka kemudian hari ini ketika Allah menampakkan kun fayakunnya orang seperti Jarrah, Pak. Mergo dongane bapakne seperti itu. Menjadi orang yang luar biasa. Pelajarannya satu Bapak Ibu, lanjenengan rumangsane lan duwe wong tuwa sing top, ayo diniati piye carane awake dhewe saiki gawe keturunan sing top. Jenengan sakniki rekoso lungguh ning lapangan seadanya, diwangi kesel diwangi capek, nderek niat marang Allah. Ya Allah, kula sakniki angsal rekoso tapi anak putu kula ampun rekoso ya Allah. Amin. Mbak-mbak niki sing hadir, ya Allah ya Rabb, wong tua kula wong biasa-biasa mawon, kula niat derek majlis niki ya Allah, kula derek ridhone jenengan, muga-muga kula angsal jodoh sing saged dadi imam sing saya kagem kula ya Allah. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, punya harapan.
Mila wong-wong niku mbiyen bully kula. Miftah kowe ngopo ngurusi Jarot? Jarot ini selalu menjadi saksi, Pak. Di saat saya dibully, dia orang yang pertama kali datang ke pondok. Wingi kula sowan Pak Son Haji bakule es mriko, isu-isu subuh jam 6. Jarot meneng mriku. Tak takoni, kowe ngopo rene? Saya tidak akan pernah membiarkan Abah di dalam keadaan susah. Itu Jarot.